I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Yang pertama, ada definisi kapal tubrukan, yaitu kapal tubrukan dapat disebabkan oleh faktor mesin kapal. Hal ini terjadi karena mesin kapal memiliki kelemahan. Berbeda dengan kendaraan di darat, alat untuk memberhentikan kapal bila sedang melaju adalah dengan mengubah arah baling-baling kapal yang sedang berada dalam posisi berputar maju menjadi berputar mundur. Dengan demikian, mesin yang berada pada posisi maju harus diubah sehingga berada pada posisi mundur atau baling-baling akan berputar pada arah berlawanan dari semula. Selain itu, penyebab tubrukan kapal secara persentase banyak diakibatkan oleh faktor dari kesalahan manusia, human error, di dalam kaitan International Safety Management, kode suatu ketentuan yang mengatur sistem manajemen keselamatan kapal, menyebutkan selain daripada faktor internal kapal, seperti yang pertama sistem kemudi dan propulsi kapal, yang kedua sistem bernavigasi, yang ketiga kondisi muatan, dan yang keempat struktur bangunan kapal yang terkait dengan stabilitas kapal. Tetapi faktor eksternal kapal seperti yang pertama ada kondisi cuaca, yang kedua kondisi alur maupun pelabuhan. Kapal atau bangunan lain yang berada di perairan juga menyumbang kondisi unsafety dalam pelayaran yang dapat mengakibatkan kecelakaan kapal. Berikut jenis prosedur darurat. Yang pertama, prosedur interlokal, pedoman pelaksanaan untuk masing-masing bagian atau departemen. Yang kedua, prosedur umum, pedoman perusahaan secara keseluruhan dan telah menyangkut keadaan darurat yang cukup besar atau paling tidak dapat membahayakan kapal-kapal lain atau dermaga dan terminal. Berikut ada penyebab dan jenis kejadian. Kapal laut sebagai bangunan terapung yang bergerak dengan daya dorong pada kecepatan bervariasi melintasi berbagai daerah pelayaran dalam kurun waktu tertentu akan mengalami berbagai gangguan atau masalah yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti cuaca, keadaan alur pelayaran, manusia, kapal dan lain-lain yang belum dapat diduga oleh kemampuan manusia dan akhirnya dapat menimbulkan gangguan pelayaran dari kapal. Gangguan pelayaran pada dasarnya dapat berupa gangguan yang dapat langsung diatasi, bahkan tidak perlu mendapat bantuan langsung dari pihak tertentu, atau gangguan yang mengakibatkan nahkoda dan seluruh anak buah kapal harus terlibat baik untuk mengatasi gangguan tersebut serta harus meninggalkan kapal. Berikut ada tindakan dalam keadaan darurat. Sijil darurat di kapal perlu digantungkan di tempat yang strategis, mudah dicapai, mudah dilihat dan mudah dibaca oleh seluruh pelayar, dan memberikan perincian prosedur dalam keamanan darurat seperti yang pertama, tugas-tugas khusus yang harus ditanggulangi di dalam kapal keadaan darurat oleh setiap anak buah kapal. Yang kedua, sijil darurat selain menunjukkan tugas-tugas khusus, juga tempat berkumpul kemana setiap awak kapal harus pergi. Yang ketiga, sijil darurat bagi setiap penumpang harus dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, sebelum kapal berangkat, sijil darurat harus sudah dibuat dan salinannya digantungkan di beberapa tempat yang strategis di kapal, terutama di ruang ABK. Yang kelima, di dalam sijil darurat juga diberikan pembagian tugas yang berlainan bagi setiap ABK. Misalnya, menutup pintu kedap air, katup-katup bagian mekanis dari lubang-lubang pembuangan air di kapal, menurunkan sekoci penolong, persiapan umum alat-alat penolong atau penyelamat lainnya, alat-alat pemadam kebakaran termasuk panel kontrol kebakaran. Selain itu, dalam sijil darurat disebutkan tugas-tugas khusus yang dikerjakan oleh anak buah kapal bagi koki pelayan seperti yang pertama, memberikan peringatan kepada penumpang, memperhatikan apakah mereka memakai rompi renang secara semestinya,
mengumpulkan para penumpang di tempat berkumpul darurat, mengawasi gerakan dari para penumpang dan memberikan petunjuk di ganggang atau di tangga. Dan yang terakhir, memastikan bahwa persediaan selimut telah dibawa skoci rakit penolong. Yang berikut cara khusus penanganan prosedur darurat. Menyembunyikan sirine bahaya atau emergency alarm sound, menggerakkan kapal sedemikian rupa untuk mengurangi pengaruh tubrukan, menutup pintu-pintu kedap air dan pintu-pintu kebakaran otomatis, menyalakan lampu-lampu dek, memberitahu nakoda, memberitahu kamar mesin, memindah VHF, mengumpulkan awak kapal dan penumpang di stasiun darurat, posisi kapal tersedia di ruangan radio dan diperbarui bila ada perubahan, dan yang terakhir ada mengukur got-got dan tangki-tangki diukur. Demikianlah pembahasan saya mengenai kapal tubrukan. Kiranya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan bila ada yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, marilah bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah kampus yang terbaik dan sudah terakreditasi B. Sekian dan terima kasih.